Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evinda Muril Asabila dengan NIM 22021021011023. Mata kuliah Filsafat Ilmu Etika Akademik. 1. Ontologi. Hakikat ilmu itu. Apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang ada? Ontologi juga merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penelitian filsafat yang paling kuno. Dalam ontologi, objek yang menjadi kajian yakni realita yang ada. Ontologi merupakan studi yang bersifat universal. Ontologi selalu mencari inti dari dalam setiap kenyataan. Dalam ontologi terdapat beberapa paham yakni paham idealisme, materialisme, dualisme, monisme, dan agnositisme. Aksiologi yaitu salah satu cabang filsafat yang membahas teori-teori, nilai-nilai, norma-norma terhadap ilmu implementasinya, yaitu ketika pendidik mengajar peserta didik yang keras kepala tetapi tetap mengajarkan dengan sikap yang lemah lembut, dan jika sebagai seorang pendidik kita harus mengajarkan hal dan tingkah laku yang baik. Epistemologi ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian, dan dasar-dasar serta pertanggung jawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan. Dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah theory of knowledge. Epistemologi diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar, dan dalam Indonesia disebut filsafah. 2. Kekurangan. Cenderung mementingkan subjek daripada objek, sehingga rasionalisme hanya berpikir yang keluar dari akal budinya saja yang benar, tanpa memperhatikan objek-objek rasional secara peka. Kelebihan mempelajari filsafat etika adalah bisa dilihat dari aspek ontologi. Aspek ontologi dan epistemologi yang dapat menjamin suatu ilmu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 3. Sungguhnya terdapat berbagai tentang rumusan kebenaran, namun secara tradisional kita mengenal 3 teori kebenaran, yaitu koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Sementara Michael Williams mengenalkan 5 teori kebenaran dalam ilmu, yaitu kebenaran koherensi, kebenaran korespondensi, kebenaran performatif, kebenaran pragmatik, dan kebenaran proposisi. Bahkan Noy Muhajir menambahkannya satu teori lagi, yaitu kebenaran paradigmatik, suatu hal yang bisa dikatakan dengan benar dan didasarkan dengan alasan yang jelas dan logis. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan atau kebenaran ilmiah adalah suatu pengetahuan yang sudah jelas dan pasti kebenarannya menurut norma-norma atau prinsip-prinsip keilmuan. 4. Perkembangan teknologi saat ini, bidang keilmuan semakin berkembang pesat seiring ditemukannya penemuan-penemuan baru. Dalam mempelajari suatu ilmu diperlukan suatu aturan tertentu yang mengikat seluruh komponen sivitas akademika dalam suatu lembaga maupun institusi. Aturan tersebut dinamakan aturan etika akademik. Contoh, mengutip dasar berasal dari karya orang lain tanpa perizinan yang dinamakan dengan plagiaris. Di masa sekarang yang dengan mudahnya seorang mencari, menerima, dan mengambil informasi dan data yang dibutuhkan dalam suatu proses penciptaan karya, perlu berhati-hati dalam menggunakannya. Tidak semua data atau informasi yang ditemukan khususnya di internet merupakan data yang valid ataupun sah. Disinilah etika akademik bermain peran untuk selalu memperhatikan kelayakan data, mulai dari melihat kapan data tersebut dikeluarkan, hingga memperhatikan human error dalam penyajian data tersebut, sehingga karya yang dibuat hanya mengandung informasi atau data yang bisa menguatkan argumen pada suatu karya, bukan sebaliknya. Teknologi saat ini harus digunakan dengan baik agar tidak salah dalam menggunakannya. Bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi dengan baik? Cara memanfaatkan teknologi dengan baik yaitu harus pintar dalam mencari informasi, karena di zaman sekarang ini maraknya teknologi yang digunakan secara tidak banyak, teknologi yang digunakan dengan cara yang tidak baik. Bagaimana cara menghindari menggunakan teknologi dengan tidak baik?
Caranya yaitu dengan kita selalu mencari dan menerima hal-hal yang baik di dalam teknologi dan menghindari hal-hal yang bisa merusak teknologi yang baik ini. B. Logika. Di dalam percakapan ini membahas tentang cara menerima teknologi dengan baik. Etika, dalam percakapan tersebut dosen dan mahasiswa berkomunikasi dengan baik dan menggunakan etika yang baik. Estetika, bahasa yang digunakan di dalam percakapan antara dosen dengan mahasiswa adalah bahasa yang baik dan benar dan cepat dipahami. 6. Ontologis. Di zaman sekarang sudah banyak masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa yang menggunakan gadget. Semua juga serba menggunakan internet mulai dari mengerjakan tugas, untuk kehidupan sehari-hari, untuk pekerjaan sehari-hari menggunakan gadget. Maka hal itu membuat orang-orang di zaman sekarang tidak pernah bersosialisasi dengan orang lain secara langsung. Aksiologi. Era digital saat ini juga bermanfaat bagi masyarakat karena mempermudah mencari informasi dan mempermudah anak-anak untuk belajar dan mempermudah masyarakat untuk bekerja. Tetapi juga harus bisa memfilter semua itu dengan baik karena pasti adanya hal negatif di dalam teknologi. Epistemologi, menggunakan teknologi di dalam era pandemik juga sangat bermanfaat karena mempermudah guru dan siswa untuk belajar di era pandemik ini.